Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Setia Nugraha dengan NPM 2215061087. Saya berasal dari kelompok 3C. Pada video yang ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian synchronous up. Nah, bisa dilihat di rangkaiannya. Rangkaian synchronous up ini memiliki beberapa bagian. Di antaranya itu ada satu input di sebelah sini, lalu ada 4 output ABCD seperti di asynchronous tadi, lalu ada 4 buah JK flip-flop. Nah, perbedaannya dengan asynchronous tadi, di setiap synchronous itu kan di setiap asynchronous tadi dia terdapat tombol power. Nah, sedangkan di synchronous ini dia hanya terdapat satu tombol power, yaitu di awal dari sebuah flip-flop, di flip-flop pertamanya di U1A ini. Lalu di synchronous ini juga ada 2 buah gerbang N yang berfungsi sebagai stabilizer agar proses dari rangkaian ini tidak kacau. Lalu untuk pengertian synchronous counter sendiri, synchronous counter itu adalah jenis counter di mana semua flip-flop itu menerima sinyal clocknya itu secara bersamaan atau serentak. Jadi perubahan outputnya itu terjadi secara simultan pada semua flip-flop pada saat yang sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses alur dari rangkaian ini ya. Nah, jadi pertama itu bisa kita lihat kita itu ada input di sebelah sini. Nah, untuk 2 flip-flop pertama ini dia untuk input J dan K-nya itu dia sama jadi nantinya. Karena kan untuk tombol power ini kan dia itu berfungsi untuk menjadikan sebuah nilai itu menjadi satu atau true. Jadi karena di gerbang U1 di flip-flop U1A dan U1B ini bersambungan di antaranya ini kan di sini nih U1A dan U1B ini kan ini terjadi berhubungan gitu. Jadi nilai J dan K-nya itu sama. Nih, kita trigger ya untuk klik pertamanya itu. Tuh. Jadi J dan K di U1A ini bernilai true, juga di J dan K di U1B ini juga bernilai true. Nah, kenapa di U2A dan U2B ini J dan K-nya bernilai 0? Karena bisa kita lihat di gerbang U3A ini dia kan menginputkan nilai 0. Nilai 0 di U3A ini jadinya J dan K di U2 ini bernilai 0. Sedangkan kenapa di U2B ini kenapa J dan K-nya dia bernilai ini juga bernilai 0 juga? Karena dari input gerbang NU3B ini dia bernilai 0 kan. Jadi dia input ke J dan K-nya U2B ini juga bernilai 0. Jadi di U1A dan U1B sama, di U2A dan U2B sama dia J dan K-nya. Lalu kembali ke proses awal tadi. Input 1 ini kan dia masuk dulu ke flip-flop pertamanya ini di U1A ini. Nah, habis dari U1A ini dia akan masuk ke gerbang N U3A ini. Jadi output U1A Q-nya ini masuk ke U3A dan juga mengeluarkan output D. Nah, di output D kan dia di 1 kan di U1A. Jadi di output D ini dia juga langsung 1. Lalu untuk di flip-flop ke yang B ini, flip-flop keduanya ini, dia juga masukin nilai 1 kan. Nah, nilai 1 ini lalu J dan K-nya juga 1. Jadi Q bar-nya ini dia bernilai bernilai true, bernilai 1, sedangkan output Q-nya ini dia bernilai false atau 0. Nah, dari output Q-nya ini dia langsung masuk ke output C untuk mengeluarkan output C ini bernilai 0. Lalu dia juga masuk ke gerbang U3 ini, menginputkan nilai ke U3 ini, dia bernilai 0. Nah, N tadi kan 1 0, dia jadinya 0. Lalu dari N ini dia menginputkan nilai J dan K tadi ke U2A tadi seperti yang saya jelaskan di awal, dan memasukkan input 1 dari inputan pertama tadi kan, clocknya 1, sedangkan J dan K-nya 0. Nah, karena J dan K-nya 0, Q-nya bernilai false, bernilai 0 juga, dan sedangkan Q bar-nya dia bernilai 0. Jadi
output dari flip-flop U2A ini dia langsung masuk ke output B, mengeluarkan output di B, lalu dia menginputkan nilai ke U3B, ke gerbang N U3B ini. Dia di U3B di U3B ini 00, jadi dia mengoutputkan nilai 0 yang masuk ke flip-flop keempat ini. Nah, di flip-flop keempat ini kan dia masuk ke J dan K-nya ini kan dia bernilai ini 0 juga kan. Tuh. Menginputkan nilai J dia 0, terus K-nya juga 0 karena J dan K itu kan selalu sama. Nah, lalu karena inputnya juga satu kan, nah J dan K nya juga bernilai false, maka di Q barnya 0, sedangkan nah di flip flop keempat ini dia langsung mengoutputkan nilainya ke A. Jangan lupa membaca inputnya itu dari D ya, dari sebelah atas ke bawah. Jadi untuk trigger pertama itu, klik pertama itu pulse input pertama, dia hasil outputnya 1 0 0 0. Lalu untuk klik kedua, nah dia sama saja, prosesnya sama saja. Dari flip flop pertama yang dia langsung menginputkan ke gerbang N dan mengoutputkan ke gerbang D, ke output D. Lalu dari input ini masuk ke flip flop kedua juga. Lalu hasilnya masuk ke U3A gerbang N, di gerbang N langsung masuk ke flip flop ketiga, lalu masuk lagi ke gerbang N U3B, lalu masuk ke flip flop terakhir. Nah, baik itu alur prosesnya ya. Nah, sekarang kita akan mengisi tabel dari synchronous up ini. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri di atas saya itu kan ada tabel. Nah, baiklah akan kita isi. Dimulai dari trigger pertama atau klik pertama. Tadi sudah saya jelaskan kan, pertamanya dia 1 0 0. 0 0 0. Nah, untuk pulse input keduanya dia 0 1 0 0. 0 1 0 0. Lalu untuk pulse input ketiga dia 1 1 0 0. 1 1 0 0. Untuk pulse input keempat dia 0 0 1 0. 0 0 1 0. Lalu untuk pulse input kelima dia bernilai 1 0 1 0. 1 1 0 1 0. Lalu untuk pulse input keempat 0 1 1 0. 0 1 1 0. Lalu pulse input ketujuh dia 1 1 1 0. 1 1 1 0. Dan untuk pulse input 8 dia bernilai 0 0 0 1 0 0 0 1. Pulse input ke-9 dia 1 0 0 1 1 0 0 0 1. Lalu pulse input ke-10 0 1 0 1 0 1 0 1. Untuk pulse input ke-11 dia 1 1 0 1 1 1 0 1. Nah, pulse input ke-12 0 0 1 1 0 0 1 1. Pulse input ke-13 1 0 1 1 1 0 0 1 1. Pulse input ke-14 dia 0 1 1 1 0 1 1 1. Dan pulse input terakhirnya, pulse input ke-15 dia bernilai 1 1 1 1 1 1 1 1. Nah, sama seperti di asynchronous tadi, karena dia counter up tadi kan, jadi dia pulse inputnya dimulai dari 0 0 0 0 sampai ke 1 1 1 1.
Oh ya, jika kalian juga apa hanya ingin melihat ini saja, untuk inputnya itu kita bisa menggantinya menggunakan clock. Jadi dia langsung apa langsung berjalan sendiri gitu otomatis. Kalau bisa kita coba ya. Tuh. Nah, inputnya sudah saya ganti clock, jadi dia nanti langsung berjalan sendiri gitu tuh kan, jadi 1000. Jadi kalian bisa mengamatinya secara cepat. Uh, Sekian penjelasan dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.